Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhani. Saya dari kampus dari Universitas Ibnu Khaldun, ditugaskan untuk mengajar di kelas kalian sebagai tugas adalah mata kuliah di kampus. Sebelumnya ini kelas berapa ya? Kelas 11 ya? Ya, Kelas A, kelas apa ini? Kelas A. Perkenalan dulu coba dari yang wajib. Nama kamunya. Ya Pak, nama saya Ahmad Jamalipun. Itu rumahnya di mana? Saya di Gunung Batu Jombor Pak. Sebelahnya itu Abidi, masya Allah. Ini yang ini Nurmati. Dia masuk materi. Coba itu tolong dibuka. Kita akan belajar tentang akhlak terhadap orang tua. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa dapat memahami akhlak pada orang tua dan siswa dapat menerapkan akhlak pada orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Dari tahu nggak sih akhlak itu apa? Aku masuk moral masuk. Ya, kita bisa. Ada semua di dalam ini. Jadi akhlak itu menurut bahasa yaitu budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat. Adapun akhlak menurut istilah yaitu kehendak jiwa manusia yang menimbulkan perbuatan dengan mudah karena kebiasaan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Jadi akhlak itu adalah spontanitas dari diri kita. Jadi seharian kita seperti apa, itu mencerminkan akhlak itu seperti apa. Baik dari buruknya itu terpatok pada kehidupan kita sehari-hari seperti apa. Nah, definisi akhlak terhadap orang tua bisa dikatakan bahwa pada kedua orang tua adalah jiwa manusia yang menimbulkan perbuatan baik karena kebiasaan tanpa memikirkan pertimbangan sehingga menjadi kepribadian yang kuat di dalam jiwa seseorang untuk selalu berbuat baik kepada orang yang telah mengasuhnya mulai dari dalam kandungan hingga dewasa yang kita sebesar ini. Jadi kita harus tahu diri tuh orang tua udah mengandung kita dari 0 bulan sampai 9 bulan kan berat tuh ya, gendong di perut, kira gampang kali begitu mau padahal susah. Ada akhlak pada orang tua yaitu menyayanginya, mencintainya, menghormatinya, mematuhinya dan merendahkan diri padanya serta sopan kepadanya. Kita mengetahui dan menyadarinya dengan sepenuh hati bahwa hidup bersama orang tua merupakan nikmat yang luar biasa yang tidak dapat tergantikan dengan apapun di dunia ini. Ketika orang tua kita meninggal, alangkah sedihnya hati kita karena tidak ada yang dapat dipandanginya lagi. Kalau orang tua kita udah meninggal, jadi kita misalkan kita sukses, kita harus bangga sama siapa selain kepada diri kita sendiri. Makanya setelah ada orang tua, kita harus bisa sukses biar orang tua bangga sama kita. Kalau udah nggak ada itu sedih banget. Ini udah ada orang lagi kalau kehilangan
bibir ya. Iya, bukan bibir. Nah, adapun agar kita berakhlak pada orang tua itu dalam surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Baca ya, ntar tutupin saya ya, sudah dibaca baru mulai ikutin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut nih lagi. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Coba itu baca, ada yang membaca kan ya? Artinya? Saya. Ya, silakan. Dan Tuhanmu telah menceritakan supaya kamu juga menyembah selain Dia dan hendaknya kamu berbuat baik kepada kedua kamu sebaik-baiknya. Jika salah seorang berperang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut, maka peliharalah mereka. Maka sekali-kali jangan kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan jangan juga kamu mengatakan mereka ucapan yang keras. Dan berbuat kalian perkataan dan ucapan yang mulia. Dan hendaklah itu tidak sama mereka. Banyak pun dengan kasih sayang mengucapkan Tuhanku, kasihanilah mereka dan mana mereka kemasihannya. Nah, jadi inti sari dari ayat tersebut, Allah memerintahkan agar kita berbuat baik pada ibu dan bapak kita. Nah, jika orang tua kita sudah berumur ataupun sudah lanjut usia, sudah kakek nenek, kita harus memelihara baik-baiknya, yaitu kita harus mengasuhnya seperti mana kita dulu diasuh oleh mereka berdua dari kecil hingga dewasa. Dan janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan nah, ketika kita disuruh atau orang tua kita minta tolong kepada kita, jangan bilang gini, nanti dulu apa? Nah, dosa itu berat tuh katanya tuh bilang padahal gak huruf, tapi dosanya insya Allah besar sekali tuh. Kalau misalkan disuruh iya dulu aja, iya bu, bentar ya, gitu aja bisa, asal jangan ada perkataan dosa tuh gede dosanya. Terus kita juga disuruh merendahkan diri di hadapan mereka dengan perkataan yang baik, sopan dan lembut. Jangan kita berbicara di depan mereka dengan nada yang lebih tinggi dari
Oh, boleh nanya nggak Pak? Boleh silakan. Itu kalau orang tuanya yang toxic juga di mana tuh Pak? Contohnya kayak Ipul tadi ya? Ya. Kita kan sebagai anak harus menghormati orang tua, mau sebagaimana orang tuanya. Kita sebagai anak kita harus hormat, gak boleh curang lah. Bagaimanapun dia tetap orang tua kita gitu. Mau seburuk apapun orang tua kita, harusnya kita yang harus bisa membimbing mereka menjadi lebih baik. Itu lebih baik banget tuh kalau gitu. Baik, nah, Pul dengerin Pul. Itu memang sudah baik tuh, disita sebetulnya nih. Iya, Mas. Ya, kita Adapun sebuah hadis yang berbunyi ridhallahi fi ridhallah walidain wa sukrullah fi suktu walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridho orang tua dan murkanya Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Ada yang tahu gak artinya apa? Maknanya? Oh, tahu kan Ibu? Nggak tahu, Pak. Ini di depan ada dong. Ridhonya Allah terletak pada ridho orang tua dan murkanya Allah terletak dari kemurkaan orang tua. Jadi kan ya apapun apa kalau kita misalnya nih kita mau main kemana gitu ke rumah apa tadi siapa namanya Abidin misalnya nih sama orang tua jangan main tapi kita tetap maksa kan jadi dirodoi nanti kan jadi murka tuh siapa tahu janganlah bawa orang kita konsentrasi di jalan kecelakaan atau apa nah, itu mungkin kayak gitu kan masuk kan Masuk, benar. intinya kayak gitulah Ya, jadi jika kita ingin mendapatkan ridhonya Allah, maka kita juga harus mendapatkan ridhonya orang tua. Jadi kalau misalkan orang tua udah nggak ridho nih, udah Allah juga nggak akan ridho. Mau kalian berbuat baik sekalipun, kalau misalkan orang tua nggak ridho ya Allah juga belum ridho. Gitu. Apalagi kalau orang tua udah buka, ya Allah ini buka lah. Makanya kita harus mentaati segala perintah orang tua kecuali dalam maksiat. Misalnya orang tua nyuruh kita main judi tuh biar dapat duit kita belum makannya jangan itu mah gak benar. Kecuali kalau orang tua nyuruhnya kita ngaji sholat duha sholat subuh ke masjid jangan tidur lagi biar dapat rezeki baru apa baru boleh terus menjaga amanah apa yang diberikan orang tua atau diberikan orang tua kayak misalkan kita dapat warisan dari orang tua kita itu harus dijaga dengan baik tuh jangan sampai diambil alih oleh orang lain gitu yang bukan haknya. Kita harus mempertahankan hak yang ada di kita jangan sampai hak kita itu diambil oleh orang lain dan membantu atau menolong orang tua bila mereka membutuhkan. Jangan sampai ketika kita udah berumah tangga nih berpisah sama orang tuanya lagi susah nih, orang tuanya belum makan, kita lagi senang-senang main ke mall sama istri kita. Jangan sampai orang tua kita terlupakan, itu juga harus membantu orang tua dalam segi apapun, mau itu dari ekonomi, dari perbuatan kita, mengasuh orang tua kita. Jangan sampai kita lupa sama orang tua kita. Jangan semua. ya itu bagaimana Pak anak muda sekarang kan kalau orang tuanya udah keriput dia suka gini sih Pak itu kaitannya gimana Pak ya? Maaf, tidak ya. Contohnya Ipul Pak Itu sih tergantung dari diri kita ya. Kalau misalkan emang hidup kita berpatokan sama gengsi, udah dia udah ngelantur hidupnya kemana-mana. Kalau misalkan kita berpatokan sama agama Islam, itu kita udah ada di jalan yang lurus nih. Allah itu udah ngasih kita jalan yang lurus dari arahin sama Allah nih. Tapi kitanya malah ngikutin zaman itu jangan sampai. Makanya hidup itu harus berpatokan sama Al-Quran dan hadis karena dalam Al-Quran hadis itu udah ada kisi-kisi kita di dunia itu dalam hadis itu gitu. Ada bentuk yang perlu setiap orang terapkan
kasarnya, kita mah nggak boleh kasar sama orang tua. Mereka tetap orang-orang yang mulia di hadapan kita. Dua, taat kepada kedua orang tua. Hukum bersikap taat kepada orang tua menjadi kewajiban bagi muslim. Sementara mendurhakai orang tua menjadi perbuatan yang haram oleh Allah. Namun berbeda jika orang tua meminta untuk menyebutkan Allah. Yang tadi saya bilang tuh, kalau misalkan orang tua menyuruh kita kepada keburukan itu jangan diturutin tuh. Baik kan nggak apa-apa lah diturutin. Ketiga, bersikap tawadu. Bersikap tawadu yang penuh kasih sayang juga termasuk akhlak yang baik. Yang tadi surah Al-Isra ayat 4 yang menyebutkan merendahkan diri terhadap orang tua dan merasa penuh kasih sayang. Itu wajib bagi anak-anak pada orang tuanya. Keempat, mengutamakan kepentingan orang tua. Sebagai anak perlu mengutamakan kepentingan orang tua daripada diri sendiri. Sebaiknya anak tidak mendahului seperti dalam hal makan, minum, dan yang lainnya. Nah, kalau misalkan kita lagi seneng nih, kita lagi banyak harta ya kan, banyak duit, itu kita otak kita yang harusnya pertama kali nongol itu orang tua. Wah, orang tua gue dulu nih harus makan nih, yang harus enak nih, yang harus jalan-jalan. Karena kan kesuksesan dia juga kan dapatnya kan dari orang tua juga tuh. Berkat orang tua dia itu jadi sukses gitu. Makanya kalau kita udah sukses, kita harus ingat tuh sama orang tua. Soalnya kalau kita lagi susah juga kan yang itu kan orang tua, bukan teman, bukan kerabat, bukan suami itu. Yang ingat kita lagi susah kan orang tua doang tuh yang prihatin kita. Tanyain kenapa kamu gini curhat sama orang tua, bantu ngasih jalan, di solusi. Nah, makanya kalau udah sukses jangan lupa orang tua tuh. Karena kan banyak tuh orang tua yang di jalannya yang udah kakek-kakek, pemulung itu sangat cari sekali tuh. Kenapa tuh ada anaknya yang udah bebas mereka ada yang banget ya. Nah, udah sekarang lebih taat sama daun lima daripada orang tua. Iya, salah itu mereka. Makanya di sini saya mengajarkan kepada kalian untuk mementingkan orang tua daripada diri sendiri. Gitu. Meluruskan saja meluruskan. Yang kelima, menjaga kehormatan. Selain menjaga perkataan, akhlak pada orang tua juga perlu menjaga kehormatan orang tua. Sehingga akan perlu bersikap baik serta selalu menjaga kehormatan. Jadi jangan sampai kita merendahkan orang tua kita di hadapan manusia. Ya boleh tuh, jangan bawa kamu belum ini apa sih kamu ya di sini. Itu nggak boleh tuh kayak begitu tuh. Kita harus menjaga kehormatan ya. Bagaimanapun itu orang tua kita, lebih kita misalkan kita. Dan terakhir, tidak bersuara tinggi. Menghormati orang tua termasuk menjadi kewajiban yang perlu seorang anak lakukan. Jika ingin menghormatinya akan lebih baik tidak meninggikan suara. Jadi kalau misalnya orang tua lagi ngomong, misalkan, nah nanti pas mama ke pasar, kamu ikutnya bawain apaan sih ya? Jatuh jadi gitu. Kalau capek juga. Jadi ya itu orang sekarang tuh apalagi kalau lagi game cuma jangan ganggu katanya. Orang lagi game sekarang lagi game misalkan. Iya apa? Kalau aku di luar mendung. Kenapa? Nah itu boleh kayak begitu. Ya mah berkatanya. Lembut suara. Lembutnya suara gitu. Nah, semuanya dari saya kasih tahu kita harus hormat sama orang tua. Gak boleh mendurhakai orang tua. Apalagi membuatnya sakit hati itu udah dosa besar tuh. Kalau orang tua yang muka ya, kalau juga muka lah, ya enggak. Coba kalian simpulkan apa saja yang saya jelaskan tadi, terus saya kasihkan ini. Oke, saya kasih waktu 5 menit cukup gak? Cukup gak? Ipul, mana Ipul? Boleh mas ini pak. Di kabarnya. Bukan ya? Belum Belum pak, belum istirahat pak. Istirahat ya. Ya udah,
menit tuh buat menelaah materi tadi akhlak kepada orang tua. Presentasi yang di depan ya. Jangan tugas rumah, silakan. Yang mau dikirim, mau presentasi. Akhlak ya Pak? Ya, akhlak kepada orang tua. Paham kan? Yang tadi saya jelaskan. Siapa namanya tadi? Abidi udah. Mas Dudi sudah. Siapa? Mas Dudi. Mas Dudi siapa? Oh, itu di belakang. Martunis. Oh, maju. Mas Dudi. Maaf saya itu Awaludin Pak, soalnya anak pertama belum sih. Ya awal. Apa? Soalnya Jibril mau maju. Iya, itu putra Jibril. Orang tadi yang saya jelaskan. Nama saya. Orang tua. nama saya bukan Jibril Pak. Apa? Oyo. Ya, Toyo. Ya udah, boleh menyalakan dirinya ke depan. Boleh maju ya, silakan. Siapa Oyo? Iya. Izin menyimpulkan sedikit Pak ya, yang tadi sudah saya dapat bahwasanya kita itu harus berbakti kepada orang tua karena tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak ridho ya, jadi kurang lebih yang artinya ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua, sedangkan berkahnya Allah tergantung berkahnya orang tua. Nah oleh karena itu kita sebagai anaknya tentu harus berbakti terus kepada orang tua apapun keadaannya, dimanapun dan kapanpun. Terima kasih. Tepuk tangan buat akhlak pada orang tua. Kesimpulannya Boleh maju sana. apa dari aja Pak? Maju aja biar teman-teman bisa melihat aja. Ya. Yang lain Pak yang ada di bawah ini. Jangan lanjut. Maju Pak Wahid. Ya Wahid mau maju. Ini siapa sih? Namanya? Abidin. Iya, Abidin. Buru Bid, maju Bid. Cepat. Ayo. Buru. Saya aja Pak ya. Ya, masuk ikut. Keren banget ini. Pakai aja. Mau udah Kan selesai. udah pulang ya Pak ya. Maaf ya Pak. Jadi Masalah apa Pak? kan ini kan tadi saya nyatet di HP kesimpulan yang Bang jelasin ya. Jadi gini, yang pertama tuh keutamaan apa? Akhlak kepada orang tua. Yang pertama tuh amal yang paling dicintai Allah. Jadi ada hadisnya tuh saat Rasulullah SAW ayyul a'mali ahabu ilallah qala salatu wa ta'ala waqtihi kullu summa isi wa la summa biru walidaini kus tu summa ayyub wa la summa jihadu fi sabilillah wa la hadasani bihi wa la bis sajad suhu lada dani. Jadi artinya itu intisarinya itu ya amal yang paling dicintai Allah gitu. Jadi berbakti kepada orang itu amal yang paling mulia lah di mata Allah. Kan tadi yang jelas itu ridhonya Allah, ridhonya orang tua, ridhonya Allah juga. Nah, bisa. Lalu ada mudah rezeki. Jadi kalau misalnya kita nih ada yang udah kerja
kita berapa pun kasih lah ke orang tua pasti akan dibalas gitu sama orang tua pun beberapa juga ada iya. Lalu masuk surga lewat pintu pertengahan. Jadi maksudnya itu kan ada tuh hadisnya. Apa sih hadisnya? Surga itu di telapak kaki ibu. Apalagi ibu lah yang utama. Berarti kaki ibu diciumin gitu. Sih kalau bisa Ya intinya tuh bukan dicium, jadi intinya ya harus hormat gitu ke ibu. ibaratkan Ibaratnya jadi kaki nah gitu Gus. itu. Ya mungkin itu saja jelas enggak kan? Terima kasih tepuk tangan buat itu. Berhubung waktunya sudah habis, saya tutup aja sampai sini ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dengan baik dari awal hingga selesai belajar.